Sistem alarm segera memberikan peringatan bahaya lantaran ada organisasi misterius yang sedang menyerang akademi mereka. Melihat beberapa orang yang berani menyerang akademi pada malam hari, Profesor Saitama pun yakin kalau insiden ini pasti berkaitan dengan sumsum tulang Norton yang sangat langka. Di malam itu, pesta yang indah berubah menjadi pertempuran yang sangat besar antara para murid yang harus berjuang untuk melindungi sumsum Norton dari penyusup tersebut. Sementara itu, ketika mereka akan segera sampai di puncak gunung, mobil Lamborghini mereka tiba-tiba saja mati karena tekanan gravitasi yang menarik bensin ke dasar tangki. Mau tidak mau, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki sampai ke puncak gunung. Dan ketika sampai di sana, Nunu malah curhat kepada Minfei tentang perasaannya setelah dijodohkan dengan Caesar. Di mana setelah mendapat perjodohan itu, kehidupan Nunu perlahan mulai berubah dan terasa seperti hidup pada hal yang sangat membosankan. Nunu pun bahkan mengatakan jika dia sebenarnya tidak mencintai Caesar karena Caesar merupakan pria keras kepala yang suka dengan kekuasaan. Dan setelah menceritakan isi hatinya kepada Minfei, secara tiba-tiba, Nunu mengajak Minfei untuk saling mengenal lebih jauh. Ya, siapa tahu Minfei bisa menghilangkan rasa bosannya Nunu. Tak lama dari itu, mereka pun mendapatkan pesan dari Profesor Ryan tentang peperangan yang sedang terjadi pada Akademi Castle. Di akademi, pertempuran pun berlangsung dengan sangat sengit dan seorang pria bernomor 13 sudah berhasil menerobos sistem keamanan pada Akademi Castle. Kemudian, dengan menggunakan arahan yang diberikan oleh tuannya, nomor 13 segera menerobos berangkas besi, tempat di mana Akademi Castle menyimpan sumsum dari Raja Norton yang berbentuk telur. Dan setelah menunggu ruangan sampai sepi, dia segera melanjutkan aksi pencurian itu sesuai dengan instruksi yang diberikan tuannya. Tapi pas dia lagi foto-fotoin barangnya, muncul penglihatan-penglihatan aneh di pikirannya yang bikin dia pada akhirnya berhenti untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Kemudian, dia langsung cabut tanpa bawa barangnya karena dia masih sayang nyawa dan masih pengen nikah. Namun setelah pria itu pergi, muncullah sosok misterius yang mengambil cairan timahnya, menuangkan cairan itu ke dinding telur dari sumsum Raja Norton. Dan ketika dia meneteskan darahnya ke sekitar telur, entitas yang di dalam telurnya tiba-tiba saja terbangun dan menimbulkan ledakan. Karena ledakan itu, Caesar yang sedang bertarung dengan penyusup bernama Maisaka Toku gak sengaja melihat sosok yang lewat dengan kecepatan tinggi. しようと人間のこんな簡単に壁を溶かすなんて。 Di luar, ketika Minfei dan Nunu sampai pada gerbang utama, mereka malah nggak sengaja menabrak nomor 13 yang saat ini berniat untuk kabur dari pekerjaannya. Tapi ketika mereka melihat wajah dari nomor 13, Minfei menjadi sangat terkejut karena nomor 13 ternyata merupakan kenalan yang bernama Olteng yang pernah menjadi teman Minfei pada sekolah yang lama. Dan karena Olteng merupakan sahabat SMA Minfei di SMA yang lama, Minfei pun memutuskan untuk menyelamatkan Olteng. Lagian Olteng sudah menyerah dan ingin bertobat dari pekerjaan itu. Namun ketika mereka akan segera kabur, Minfei tiba-tiba merasakan aura yang sangat panas yang muncul dan sedang mendekat ke arah mereka. Ketika melihat ke belakang, mereka menjadi sangat terkejut melihat naga bernama Konstantin yang sedang mengejar Olteng. Dan meskipun telah menerima serangan berkali-kali, naga itu masih berjuang mengejar Olteng, sembari memanggil Olteng sebagai kakaknya. Bahkan ketika Profesor melepaskan serangan tingkat tinggi, naga itu segera menahannya agar serangan tersebut tidak melukai Olteng. Melihat hal itu, Olteng pun segera kabur sebelum Akademi Castle menutup gerbang sekolah mereka. Akan tetapi, ketika Olteng sedang kabur dari perasaan yang aneh, secara tiba-tiba muncullah beberapa ingatan aneh yang muncul dari dalam pikiran Olteng, lalu secara tiba-tiba Olteng berubah menjadi Raja Iblis Norton dan akan segera membalas kematian dari naga Konstantin yang telah mati. Di lain sisi, Capsek segera membahas kebangkitan Raja Norton yang terdeteksi pada radar sekolah mereka. Oleh sebab itu, mereka pun harus segera mencari tahu kebenarannya. Ya, siapa tahu Raja Norton telah bangkit dan akan segera membangkitkan para naga lain dan menyerang manusia.
それは竜として復活した後に研究で扱うには必ず仕留める。 Setelah insiden tersebut, Akademi Castle memberikan pemberitahuan kepada setiap murid tentang pencapaian besar mereka setelah mengalahkan dua naga dalam 1 minggu. Dan tak lama dari itu, Minfei segera dipanggil oleh Caesar karena mereka ingin segera berbicara dengan Minfei. Saat ini, hanya ada satu hal yang terbayang di dalam pikirannya, jika Minfei pasti akan segera diberikan hukuman karena dia telah membantu menyelamatkan Olteng yang telah mencuri di akademi mereka. Namun rupanya, mereka tidak akan membicarakan hal itu, tapi Caesar hanya ingin menyampaikan pesan Kepsek kepada Minfei, di mana setelah insiden tersebut, Minfei bakalan diberikan tugas bersama Nunu untuk kembali melihat keadaan dari kerajaan naga di dasar laut. Karena seperti yang diketahui, Minfei merupakan manusia yang istimewa, berkat tubuhnya yang tidak akan memicu reaksi dengan para naga. Dan karena ini merupakan kesempatan besar untuk mendekati Nunu, tanpa basa-basi, Minfei segera menerima misi tersebut. Keesokan hari, Minfei segera berlatih dengan sekeras mungkin untuk mempersiapkan fisiknya pada misi yang sangat sulit itu. Hingga beberapa hari berlalu, Minfei pun merasa jika fisiknya telah siap dan matang pada misi yang akan datang. Melihat perjuangan temannya yang luar biasa, Viner segera memberikan respek kepada Minfei karena Minfei akan berjuang untuk menyelamatkan dunia sembari mendekati gadis yang telah dia cintai. Hingga pada malam hari, Profesor segera mengatakan rencananya kepada Minfei di mana mereka akan segera menyelam ke dasar laut untuk melihat kondisi dari kerajaan para naga. Karena ditakutkan jika saat ini, Raja Norton telah kembali bereinkarnasi untuk membalas dendam atas kematian naga Konstantin kemarin. Dan pada misi kali ini, mereka pun hanya bisa berharap agar kejadian Aki dan Yasin tidak terulang kembali. Setelah itu, dengan menggunakan kostum yang sangat canggih, Nunu dan Minfei secara perlahan menyelam ke dalam dasar laut untuk mencari kerajaan Raja Norton. Setelah masuk ke dasar laut, mereka pun bertemu dengan beberapa ukiran aneh dan jerangkong yang berasal dari penyelam sebelumnya. Bahkan karena pemandangan itu sangat menyeramkan, Minfei segera memeluk Nunu dan bersembunyi di balik gunung yang lain. Di saat yang sama, Nunu nggak sengaja melihat ukiran lantai yang terlihat seperti bekas jari telunjuk. Melihat hal itu, Nunu segera menggunakan jari Minfei yang berdarah dan berhasil membuka pintu rahasia menuju tempat tinggal Raja Norton. Di sana, mereka pun bertemu dengan beberapa rumah kuno yang tidak tersentuh dengan air yang berada di luar. Tapi ketika Nunu sedang mencari beberapa hal penting yang ada di sana, Nunu menjadi sangat terkejut melihat obor minyak yang baru saja dinyalakan. Dan secara tiba-tiba, pintu rahasia itu kembali bergerak yang langsung membuat mereka menjadi sangat panik. Di saat yang sama, Caesar mendapatkan pesan dari kapal lainnya jika Raja Naga telah bangkit dan tiba-tiba menyerang mereka. Kemudian, kita pun akan diperlihatkan dengan Raja Naga yang nampaknya telah kembali bangkit setelah kematian ribuan tahun yang lalu. Dan saat ini, Raja Norton akan membalas kematian adiknya Konstantin yang telah dihabisi oleh Akademi Castle kemarin. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat Mai di atas bukit yang nampaknya sedang mengawasi Raja Norton menggunakan snipernya. Lalu kembali pada Nunu dan Minfei, di mana ketika mereka sedang mencari jalan keluar dari sana, mereka pun gak sengaja bertemu dengan tubuh Aki yang terlihat seperti sedang membawa kotak dari kerajaan tersebut. Dan karena kotak itu terlihat berharga, Nunu segera mengangkutnya daripada mereka pulang tanpa membawa petunjuk apapun. Tetapi saat mereka akan membuka gerbang itu kembali, darah pada tangan Minfei telah habis karena Minfei terlalu lama berendam di dalam air. Oleh karena itu, Minfei terpaksa membuka masker oksigennya agar bisa melukai jarinya dan membuka pintu tersebut. Dan saat Minfei akan kehabisan oksigennya, Nunu segera memeluk Minfei, kemudian memberikan sebagian oksigennya kepada Minfei. Mengetahui jika mereka berhasil pergi dari kerajaan Norton, Profesor segera mengirimkan beberapa tabung penyelamat sebelum Raja menyadari keberadaan mereka. どんなことになると思う？ あ
Siapa sangka, Raja Naga telah berhasil menemukan mereka setelah merasakan kotak yang telah mereka curi. Ketika melihat Nunu yang sekarat di hadapannya, Minfei pun kembali teringat dengan awal pertemuan mereka ketika Nunu menyelamatkan Minfei dan mengajak Minfei berkencan di atas gunung. Namun di saat yang sama, Minfei kembali bertemu dengan iblis itu setelah dia pingsan karena mengalami syok atas sekaratnya Nunu. Ketika melihat Minfei yang terlihat putus asa, iblis itu segera menenangkan Minfei, berkata jika Minfei tidak perlu merasa khawatir. Karena meskipun telah terkena serangan yang kuat, Nunu ternyata masih punya tanda-tanda kehidupan, meskipun tanda kehidupannya hanya tersisa 10%. Kemudian, untuk pertama kalinya, iblis itu akhirnya memperkenalkan dirinya kepada Minfei, mengatakan jika dia merupakan iblis bernama Mingze yang telah hidup sejak lama pada tubuh Minfei. Dan karena Minfei sedang merasa putus asa, iblis itu segera menenangkan Minfei karena dia punya cara untuk menyelamatkan Nunu. Jadi pada rencana tersebut, Minfei harus menjalin kontrak dengan Mingze agar Mingze dapat memberikan kekuatan kepada Minfei untuk mengalahkan Raja Norton dan menyelamatkan gadis yang dia cintai. Dia juga menjelaskan bahwa kalau Minfei menerima kontrak dengannya, maka jiwa Minfei akan segera menjadi milik Mingze. Dan karena Minfei telah menerima kontrak tersebut, Mingze segera memberikan kekuatannya kepada Minfei yang muncul pada kedua mata Minfei. Kemudian, Minfei segera menyembuhkan Nunu menggunakan pelukannya dan segera menghancurkan ekor dari Raja Norton. Setelah itu, Minfei mengaitkan Nunu pada tali penyelamat, sembari menariknya dan memberikan info kepada pesawat penyelamat. Kemudian, Mingze kembali bertemu dengan Minfei di dalam pikirannya untuk menyuruh Minfei mengalahkan Raja Norton menggunakan kotak alkimia yang telah mereka temukan pada tubuh Aki. Karena di dalam kotak tersebut terdapat 7 dosa yang sangat kuat dan mampu mengalahkan Raja Norton yang sangat abadi. Setelah itu, Minfei segera mengajak Norton bertarung melawannya karena Minfei ingin membalas perbuatan Norton kepada Nunu. Kemudian, Minfei segera melemparkan kotak alkemis sekuat mungkin dan melepaskan 7 dosa yang segera mengalahkan Raja Norton. Ryu は疲れないからね。お前たちエリア全開。見つけた。 Tepat setelah Minfei mengalahkan naga Norton, Nunu juga terbangun dari pingsannya dan menemukan tubuhnya yang telah disembuhkan oleh Minfei. Di lain sisi, ketika Minfei mengapung di atas air, Zero menghampiri Minfei untuk memberikan pertolongan kepada Minfei yang telah kehabisan tenaga. Dan setelah insiden tersebut, Capsek segera memberikan penghormatan kepada Minfei karena Minfei telah berhasil mengalahkan Raja Naga yang sangat luar biasa. Bahkan setelah itu, hubungan di antara Minfei dan Nunu menjadi semakin dekat karena Minfei telah menyelamatkan Nunu dari kematiannya. Tapi saat Minfei akan beristirahat di siang hari, Minfei nggak sengaja mendapatkan pesan dari Mingze yang kembali mengingatkan Minfei kalau kontrak yang telah mereka lakukan adalah kontrak seumur hidup dan kontrak itu hanya dapat dibatalkan ketika Minfei telah mati. Setelah membaca pesan itu, Minfei hanya bisa pasrah kepada kehidupannya dan berharap jika dia akan baik-baik saja pada masa depan.